Sagil ingkang kawula mulyakaken mukadimah niki saged dipun lanjut kali ketua mekaten Kyai dados ketika kongres jamu di Semarang tahun piro 2020 saderenge Covid kawula kedapuk atas nama PBNU. Nggih, KTP PBNU waktu itu Kyai. Hina izin. Saestu kawula saged nglampahi amanat saking PBNU hadir wonten kongres. Nah, Covid nggih kedapuk pembina. Pembina termuda Kyai. Kula semacam terharu karena kepanggih kali kiai-kiai kampung. Terus merasa terhormat atas nama PBNU dan juga saged silaturahim kali kiai-kiai kampung. Sing kula kemutan Gus Dur bahwa ketika Gus Dur menggelurakan gerakan kiai kampung itu sampai kiai kampung itu kula sanjang kali Mbak Alisa jauh hari setelah Gus Dur wafat, Mbak kiai kampung ayo diuripke maneh. Alhamdulillah kepanggih Ali Suaidi, Mbak Alisa pertemuanipun teng Magelang. Tapi nggih sebatas wonten Gus Muat Thohir napa nggih mantun pertemuan amblas mboten berjalan. Nah, harapan besar kula niku, kula pribadi riyen iki. Kiai-kiai kampung sing teng jamu niki bitasdidil mim niki. Jamaiyatul Muballighin menika saestu pasca Covid sampai saat niki alhamdulillah mulai gadah himmah malih kagem jamu, tapi dengan catatan kita tidak di Badan Otonom NU lembaga, tapi sifatipun penguatan kultural ya, kultural tapi tetap berpolitik. Boten iki. Politiknya pun rampung nih. Nah niku sing keok niku. Nah, artosipun jamu insyaallah badhe istiqomah memberikan napa menika pencerahan dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, karena kita melihat NU satu abad menika kata fitnah Kyai. Cobaan kata fitnah, jamu hadir harus memberikan pencerahan terhadap masyarakat di bawah untuk nopo menika ya menyebarkan nilai-nilai kampung, penguatan wasatiyah dan kampung dengan apalagi basis ketua jamu menika wayang Kyai. Niki putra di viral niki. Terus penyampaiannya beliau ini ya ala-ala wayang, ala kampung Nusantara. Sesuai misi panjenengan Islam Nusantara menika Kyai. Nah, ini mangke saged dipun lengkapi oleh ketua. Bahkan ada muassis jamu hadir juga nanti saged menyampaikan ke Kiai Said mahwa jamu wa nggih. Lek kula kan namung sifate wasilah mawon Kyai. Yang terakhir Kyai menika tahun 2025 menika insyaallah badhe karena ini himmah kuat badhe ngawontenaken kongres napa muktamar nangke naminipun untuk penguatan jamu se-Jawa dulu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI dan seterusnya dan seterusnya. Nah, menika dereng niki tesik. Resmi teng notaris pun. Sampun pun lengkap lho urusan niku. Niku sekjene sing pinter niku.
Nggih, boten liar. Malah mengke kasuwun Kiai Said saged dados napa lah mustasyar napa syukur Rais Ahmad ngoten ta. Nggih sing penting kasepuhan Kiai. Mangke kula pun matur kali jamu kita karena kampung istilah-istilah di kepengurusan mangke ngagem istilah Jawi kasepuhan utawi napa ngoten dados. Mangke kita cari kalimat ingkang sae. Mekaten mungkin saderenge Kiai Said nanti kita akan minta beliau Kiai goro-goro ketum. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang Sayyidina Bapak Yai Said Akil, idola kita semua. Mubalek niki sedaya mengidolakan panjenengan ya. Ingkang kita hormati ngapunten cekak aos mugi-mugi Mbah Yai sehat. Panjang umur, manfaat. Niki Jamiatul Mubalighin kempalipun kiai-kiai kampung. Kiai indoor, kiai outdoor, kiai door to door, nggih enten kiai dar-der-dor niki. Nggih. Niki keranten Mahabharata, perang Baratayuda niki Kurawa radi Pandhawa butuh Krisna. Pujangga Pandhawa menika Krisna. Dados niki sedaya niki pengin nyuwun mawejang saking Sang Prabu Krisna kersanipun perang jurit wonten Baratayuda ingkang nembe geger menika. Mugi-mugi jamu indoor outdoor niki saged dipun rupakara, dipun genahna ngaten. Dados sedaya niki saged dipun kiai-kiai kampung nyun sewu ten nggen kula Demak Bintara niku enten paguyuban enten turangga Singa Barong barongan-barongan niku enten paguyubanipun. Ada kumpulanipun. Dadi wong barongan wae ndi rombongan. Mosok kiai-kiai kok ora ndi rombongan. Wis ora kanggo ten kene struktural, ten kene PC ora entuk, MBC ora kanggo. Lah, niki padahal kiai-kiai 1000, 2000, 3000, 5000 niku payu. Ten DLL DNU kok ora kei kursi. Lah terus digawe kumpulan termasuk Lah niki termasuk wakil kula. Dados Yai niki ahli mafia solawat pribumi Nusantara. Niki sekjene niki sekretaris niki Gus Thoyib niki kalian pendiri niki muassis menika dados kiai-kiai niki kelasipun dadi mulai outdoor menika butuh siraman kados pundi langkah yang ke depan, jamu ke depan menika kula sowan datang pembina karena waktu sudah 5 tahun kita bentuk dari Jawa Tengah dan DIZ belum sampai melebar ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Kula sowan datang pembina kados pundi untuk langkah ke depan jamu sowan dateng Krisna ingkang badhe paring pujangga kasupuhanipun jamu ingkang badhe dugi nyuwun wejangan mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jenengan ketok mriki pisor Mas. Nggih, asal usule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangga hormati Dr. Kiai Haji Raden. Krisna niki. Kan asal kan udah lagi Solo. Oh, tas iki mutan kula media masa. Saya malah lupa tuh nama Kanjeng Raden. Dan saya muliakan yang saya cintai sebagai guru kita matur nuwun bahwa saking ya mungkin udah balik udah. Oh, banyak itu. untuk menjadi Iya. makanya perjalanan panjang malah. Nyuwun sewu Pak Yai. Karena kembali sebenarnya belum masih namun sebagai penerus mawon yang pernah
Jamiatul Balikin yang pernah surut dan dibangkitkan lagi berulang mawon sebagai penggagas mawon. Nah, terima kasih kita untuk semua. Baik, diberikan bareng-bareng cuma berulang mawon lingkaran tinggal pulau lingkar berhukum tinggal pulau sing arah hukum pulau tinggal apa RT pulau kalian ya Agus Hakim Wonosobo kalian Wonosobo Kawula Gunung Pati Semarang jadi daerah Noron itu Semarang Selatan dua kali panjenengan nanti yang berikut insyaallah Bapak untuk yang berikut kebetulan dikasih kerabat. Alhamdulillah jamu dalam hal ini sebagai sayap dari NU. Saya harap jamu ini sebagai sayap dari NU untuk mengembangkan apa yang menjadi ide-ide atau apa yang menjadi gagasan-gagasan atau yang menjadi nomor itu yang sudah diputuskan oleh NU. Jamu tetap NU, jadi bukan jamu sebagai badan otonom atau badan apa, tapi jamu sebagai penguat NU di lini yang paling bawah nopo-nopo. Setitik debu kita akan selalu menempel di NU semoga berkah. Amin ya Allah. Jadi kita berharap kepada muazzez, kepada sesepuh NU dalam hal ini semoga jamu tetap bisa mengikuti NU apa yang menjadi program-program NU. Jamu ingin berpartisipasi menyiarkan apa yang tidak bisa dijangkau oleh NU struktural karena masih banyak kerja NU yang yang sampai sekarang ini di bawah ini masih ya bukan kurang tapi masih kurang komplit. Jamu ingin mengkompliti karena jamu ini kebetulan Nyun Sewu Wayai ini mubalik dari tingkat RT sampai tingkat internasional. Alhamdulillah internasional sampai di Taiwan, Korea, Hong Kong, Singapura, Eropa dan Masya Allah. Jadi mulai tingkat RT sampai tingkat internasional insya Allah jamu wonten. Tapi tetap bisa. Tetap bisa. Kalau minta doa dari Bapak Yai, semoga nanti jamu bisa berjalan dengan baik, bisa bermanfaat untuk umat Islam, bisa bermanfaat untuk Indonesia. Semoga Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Saya mohon maaf untuk tadi menambahkan asal usul atau apa tadi cerita dari awalnya. Sepertinya kemarin sudah di-upload di YouTube. Saya kira itu sudah cukup. Daripada bertele-tele dan mengingat waktu aja. Nyuwun pangapunten Yai. Akhirul kalam walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit baik bentar dikit. Langsung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi hudah. Hadratil masyayikh wal asatidz wa rasihim akhil azizil muhtaram Hadratil Syekh Haji Luqman Haris Dimyati azzahu bi'izzi wa karamahu bi karamih wa kullukum hafizakumullah bi riayatihi ya'khudh bi aydikum fis salah wal khair. Saya sangat bangga dengan panjenengan semuanya, di mana melalui wadah Jamiatul Mubalighin siap
akan memelihara, membimbing masyarakat umat Islam agar selalu berada pada jalan yang benar. Singkatnya, dulu Belanda melarang pribumi Muslim sekolah supaya pribumi Muslim tetap bodoh. Beda dengan Inggris. Kalau Inggris kalau menjajah, mendidik yang dijajah, maka ketika merdeka pinter. Malaysia, Brunei, Mesir. Kalau Belanda enggak. Belanda, Prancis, Italia sama itu. Membikin yang dijajah itu bodoh. Bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Setelah tahun 1901, Belanda merubah pikiran rupanya. Boleh sekolah. Orang Islam pribumi boleh sekolah. Nah, yang nantinya akan menjadi Muhammadiyah, belum ada Muhammadiyah kan, tahun 12 Muhammadiyah. Yang nantinya akan menjadi Muhammadiyah menerima masuk sekolah Belanda. Sehingga mereka mendahului kita dalam hal tanzimul mujtama, membimbing, memanage masyarakat. Lebih pintar, lebih tersistematik. Karena sekolah, manajemen, administrasi, hubungan satu sama lain, bagaimana mengadakan hubungan satu sama lain. Nah, yang nantinya akan jadi NU, kan NU belum lahir tuh, malah mengharamkan sekolah Belanda. Ayah saya baru wafat tahun 90. Belum kiai lama banget, belum lah. Haram sekolah. Makanya Pesantren Kempeh di tempat saya Cirebon, dulu ketika masih ayah paling-paling 400 santrinya. Begitu wafat kakak saya Kiai Ja'far buka madrasah, ya sekolah juga. Ya, Tsanawiyah, Aliyah, SMK, sekarang ada perguruan tinggi, sekolah tinggi ekonomi, sekolah tinggi kesehatan. Sekarang 5.000-an santri, lebih malah lebih. Dulu waktu ayah saya nggak ada sekolah, ngaji saja, kelas Jurmiyah, kelas Amriti, kelas Mutamimah, kelas Watul Qorib, kelas Watul Mu'in, kelas 1, 2. Nah, dua-duanya mempunyai kelebihan. Muhammadiyah kelebihannya merawat Islam perkotaan. Sehingga orang Islam yang kerja di Belanda tidak murtad, tetap menjaga Islamnya oleh Muhammadiyah, jasa Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kelemahannya tidak tafaqquh fiddin. Kiai-kiai yang dari pesantren jasanya tafaqquh fiddin, merawat menjaga ta'alim din Islami, tafsir, hadis, ulum kalam, fikih, usul fikih, tarikh. Tapi kekurangannya kita gagap gugup menghadapi apa yang terjadi di masyarakat. Harus bagaimana kita ini membimbing masyarakat? Harus seperti apa kita ini mengelola masyarakat? Padahal yang namanya zaman, aduh, majunya luar biasa, dinamis sekali. Sampai sekarang, ya walaupun sekarang udah baik sih, tapi sampai sekarang masih kedodoran. Ayo menghadapi Google, YouTube, Instagram, ayo hadapin tuh, WhatsApp. Kedodoran kita ini. Kedodoran. Ayo. Tanggung jawab kita gimana? Jangankan orang lain. Cucu kita sendiri tuh. Cuma pegang HP kan. Pasti lihat YouTube ah. Lihat TikTok pasti. Ya ada ceramah saya ada. Ceramahnya Gus Muafik ada. Gus Miftah banyak. Tapi setelah ceramahnya juga ada ya. Tapi setelah lihat ceramah kan ada iklan obat kuat. Kedodoran. Masya Allah. Pengalaman saya jadi ketua 10 tahun. Ya tidak mampu, nggak ada kemampuan untuk memanage dengan benar. Ala dhifilah. Karena kita, pendidikan kita di pesantren, tidak didik seperti Muhammadiyah itu tadi. Mereka didik betul bagaimana berorganisasi. Bagaimana merawat as-sarwatul ijtimaiyah, social capital. Sehingga menjadi modal yang kuat. Walaupun sedikit, tapi kalau dimanage dengan benar, dengan baik, menjadi modal kekuatan.
kekuatan masyarakat. Kita ini banyak tapi kurang mampu memanagenya. Padahal luar biasa loh, luar biasa. Ya pengajian atau istighosah atau selawatan, 10.000 orang datang, 20.000 orang, haul Termas, haul Tebuireng, haul Buntet, Cirebon, puluhan ribu orang datang. Dan setelah datang kita mampu nggak merawat kekayaan sosial kapital ini? Asal ijtimaiyah. Ya. Kita kan organisasi Al-Ladifi. Syukur kalau jamu ini bisa melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh cabang NU, wilayah NU, PBNU. Oleh karena itu, yang orang nggak senang NU, paham itu, paham. Nih, Gus, saja ini PB itu nggak ada apa-apanya. Yang ada apa itu kiai-kiai di desa. Yang harus disuani kiai-kiai itu. PB nggak usah. Itu kalau yang paham itu yang paham. untung banyak nggak paham sih. Ya kan rezekinya untuk kiai-kiai nggak apa-apa lah. Coba, ya bayangkan. Kalau PB mengadakan, atau cabang atau wilayah lah, mengadakan acara, berat. Jadi kalau haul, datang sendiri sapi itu. Bro, sapi, haul sapi bro, sapi budus bro. Datang sendiri. Saya tahu persis Situbondo dia, haul kasar Situbondo. Ya Allah, orang tuh bawa sapi, bawa beras, bawa ayam. Bawa. Sapinya dia. Dia saya pernah tahu. Artinya apa? Artinya mereka lebih percaya dengan pesantren atau dengan kiai, figur kiai, daripada dengan NU. Jadi kalau cabang mengumpul orang, bisa nggak ribuan kayak gitu? Atau wilayah, atau PB lah. Ya harus kerahkan, harus di transport. Pengalaman di Solo ini pengalaman Lampung itu. Ini artinya apa? Artinya dua-duanya salah atau dua-duanya belum benar. Secara struktural PBNU juga belum mampu memanage, warga NU-nya juga belum memahami apa arti berorganisasi. Apa sih artinya jamnya? Menjadi kekuatan apa kita ini? Maka walaupun besar kayak apa dibentak oleh Dan Ramil masih takut kan? Atau Dandim. Nah udah. Maka alhamdulillah kalau jamu ini bisa belajar tanzimun mujtama wa tadbiruhum. Ayo. Kekayaan masyarakat kita dimanage dengan baik, menjadi kekuatan, bukan kekuatan politik, bukan. Kekuatan masyarakat, bukan kekuatan birokrat, bukan. Kita bukan pegawai negeri kok, bukan pejabat. Kekuatan masyarakat. Nah, negara sebesar apapun harus ada kekuatan civil society, al-quwwah al-mutamaddinah. Eropa kekuatannya di gereja, kekuatan non politik, non partai di gereja. Itu kalau Eropa. Di Timur Tengah tidak ada, paling ada tarekat. Itu pun kurang apa? Ya kurang berwibawa lah masih. Maka kalau sudah perang saudara, ayo siapa yang nengahin? Namanya penengah siapa? Perang saudara di Afghanistan, Irak, Syria, Somal, Yaman, Libya. Ayo siapa yang mampu nengahin? Nggak ada yang seperti NU, tenang nih. Makanya kalau ditanya kenapa ya di Arab itu mudah perang saudara, kan nggak ada NU, itu aja cepet lah. bukan NU maksudnya, organisasi kekuatan civil society yang mampu manage, menjaga, merawat keutuhan kelompok, keutuhan circle. Kesebelasan sepak bola harus dirawat kan, jamnya tahlilan harus dirawat kan, ya sama aja. Kita ini punya jam harus dirawat juga di opini. Nah opini piye? Yo monggo. Ada pertemuan, ada aktivitas, ada diskusi, seminar, supaya cerdas dibangun kecerdasannya. Kan itu. Ya. Kita punya kelebihan dari orang lain. Yang orang lain melihat kita sebenarnya segan. Terkenal, Gubernur Bora ini. Manusia punya kekuatan, punya senjata spiritual ada 4. 1 insting, gharizah. Orang luar melihat, kalau orang kiai takut, tajam isinya. Padahal aku sendiri oral. Aku sendiri kesurupan biasa lah. Orang luar betapa lihatnya luar biasa.
Gharizah. Tapi gharizah lemah. Binatang pun punya insting. Harimau, monyet, isinya tajam itu. Yang kedua lebih kuat daripada gharizah, namanya feeling. Itu lebih berobat daripada gharizah. Arab pun ya. Ya, kemudian hawas. Tapi masih sering salah. Kenapa? Karena terpengaruh oleh kemauan. Pilihnya sering salah. Ternyata karena apa salah? Karena nuruti kemauan jadi. Yang lebih baik lagi firasat. Ittaqu an firasatil mukmin. Firasat lebih benar. Mungkin lebih khawatir malakutiyah. Jadi inspirasi dari malaikat firasat. Tapi yang paling benar atau yang pasti benar namanya intuisi. Hadas intuitif. Ini namanya khawatir ilahiyah. Kalau hadas kasyaf. Hadas udah kasyaf ini. Tapi yang heran sih bukan heran Islam loh. Orang Hindu, orang Buddha ada orangnya. Makanya Gus Dur berguru pada ulama di India, ulamanya Hindu. Dan orang Buddha, Gus Dur itu pergaulan dengan ulama-ulama non Muslim juga betul-betul mempercayainya. Ya, memang mereka ahli tirakat tuh, riyadhah tirakat. Ya pasti mendapatkan khawatir, bisikan, inspirasi dari atas. Nah kita walaupun kiai tapi poso ora tahu. Ini orang luar melihat kita tuh itu. Makanya begitu lihat kiai segen. Karena dikira kita ini luar biasa. Kalau dia punya firasat. Kalau kiai ini punya ketajaman ma'rifat apa aja. Nah ini sebenarnya merupakan senjata yang sangat ampuh. 4 hal ini. Asal kita ini benar lah ya. Kita bisa benar. Betul-betul bisa dipercaya. Jangan menjadi kesempatan setelah dihormati oleh masyarakat kemudian apa dawir. Ya Allah. Saya bukan ahli nasab. Tapi kita merenungkan dengan sangat heran. Islam datang dari Arab. Arabnya jahiliyah masyarakatnya. Memang luar biasa. Futuhat. Kemenangan Islam sampai ke Asia Tengah. Sampai ke Cina. Andalus coba. Luar biasa kan. Tapi setelah mempunyai wilayah luas itu. Diisi dengan peradaban. Pendidikan, kemajuan, teknologi dan sebagainya lah. Nah yang menggagas pengetahuan di Islam itu bukan orang Arab. 99% bukan orang Arab. Ayo hitung Imam Sawis, ayo sebut imam siapa? Hasan Basri, Sufyan Thauri, Rabi Adawiyah, Al-Junaidi, Al-Ghazali, Al-Baqlani, Haramain, Asy'ari, Basrah. Ayo, Abu Hanifah, Hambali, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Al-Hakim, Abdul Hambal, tidak satu pun orang Arab. Yang menggagas grammar nahwu Arab bukan orang Arab, mesti bawe. Yang gagas harokat Imam Khalil Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan, bukan orang Arab. Yang menggagas titik Abul Aswad Du'ali, ilmu tajwid Abu Ubaid Qasim bin Salam, balaghah khusus Arab. Jadi setelah baca Quran, dia menimpulkan, di sini ada luar biasa nih. Pertama, konten makna, makanya ilmu ma'ani. Kedua, cara penjelasan. Quran itu cara menjelaskan sesuatu tuh enak, gampang, berbobot, nggak ada yang kosong. Ilmu bayan. Ternyata indah sekali bahasa Quran nih. Oh itu penuh dengan majaz, penuh dengan isti'arah, kinayah. Lahirlah ilmu badiah. 3 ilmu itu namanya ilmu balaghah. Singgagas di orang Arab. Amr bin Ubaid. Orang Mu'tazilah kedua setelah Wasil bin Atta.
gagas ilmu nahwu. Jadi orang Arab yang bahasa fasih itu nggak ngerti mubtada khobar fa'il maf'ul, tidak ngerti. Setelah ada yang Sibawayh baru dibikin ilmunya. Namanya Alkitab kitabnya. Itu yang ngarang Arud Khalil bin Ahmad. Harokat Khalil bin Ahmad. Imam Ghazali loh, Masya Allah. Ya faqih, ya mutakallim, ya filosof, ya sufi. Bukan orang Arab. Orang Tus Khurasan. Di sini juga yang di kita ini. Sunan Bonang bin Ibrahim Samarkand. Siapa lagi? Sunan Gunung Jati. Dari India bapaknya. Pakistan lah. Ya Habib dari India. Syekh Bawasil Kediri dari mana? Nisabur. Ahmad Subakir dari Syekh Subakir dari Khurasan. Walhasil sebelum orang Yaman datang, beliau datang ke sini duluan. Fatimah binti Maimun dari mana itu? Bukan dari Yaman, bukan. Ada ulama Arab ada, tapi sangat sedikit. Imam Malik orang Madinah, Imam Syafi'i orang Gaza Palestina. Jadi 99% ulama penggagas, sudah penggagas, bukan hanya pensyarah, bukan hanya itu, bukan. Penggagas, penemu itu bukan orang Arab. Apalagi yang ilmu luar agama, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Amir, Abu Zakaria, Ar-Razi, dokter, Abdurrahman Nafis, juga dokter, Ibnu Hawqal, astronom, Jabir bin Hayyan, matematik. Itu orang-orang cerdas penemu teori-teori ilmiah, bukan orang Arab. Ini berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena begitu Daulah Abbasiyah, dinasti Abbasiyah, mewajibkan masyarakat administrasi dulu dengan bahasa Arab. Yang namanya orang pintar yang bisa bahasa Arab. Kalau sekarang enggak, namanya pintar bisa bahasa Inggris, kira-kira gitu lah. Pintar bahasa Arab gitu. Kalau dulu itu waktu zaman itu. Maka walaupun bukan orang Arab, bahasa Arab semua. Karena administrasi bahasa Arab. Kelemahannya dinasti Ottoman, Turki, tidak melakukan itu. Tidak ta'ribu sya'ab. Tidak melakukan Arabisasi bahasa, dalam bahasa ya Arabisasi administrasi. Makanya tetap bahasa Turki. Karena lemah, kurang kuat. Abbasiyah itu administrasi dengan bahasa Arab. Jadi walaupun orang ajam berlomba-lomba ngarang kita bahasa Arab. Imam Razi dari kota Rai. Rai itu sekarang masuk Tahran. Ada di pojokan kota Tahran, kota Rai. Imam Razi yang nafsir Quran Mafat, Tidhul Ghaib 32 jilid. Bukan orang Arab. Al-Mahsuf fi Ilmil Usul. Imam Razi itu Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah. Ya Allah, luar biasa. Nah, oleh karena itu ulama Jawa juga banyak kan. Syekh Yasin Padang itu Masya Allah mensyarahi Sunan Abi Daud 20 jilid. Belum kita kecil-kecil sangat biasa. Orang Padang. Ahmad Khotib Sambas itu yang menggabungkan antara Thariqat Qadiriyah dan Thariqat Naqsyabandiyah. Orang Sambas. Memang di Mekah, wafat di Mekah. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Dan lain-lain. Nah, kita harus bangga dengan khazanah. Tsarwatit Turathiyah. Culture capital. Apa budaya itu? Culture ya? Atau apa? Kebanggaan kita. Contoh, kalau kita kirim doa, misalkan, mari bersama-sama, atau bahasa Jawa terserah, mari kita sama-sama baca Fatihah, yang pahalanya untuk Rasulullah SAW. Marem betul marem. Yang marem ila hadratin Mustafa Rasulullah SAW. Auliya ila syar ardil magharibiha barri wa bahri jibal apa bu bari wa bahri itu apa? Ya mini hawa shimali aja apa bu. Nah, itu marem itu. Itu namanya budaya sudah, lengket, menempel sudah. Jangan dirubah. Awas jangan anak-anak kita jangan berubah. Itu budaya, sudah bagian dari keseharian kita. Enggak marah kalau mari kita baca Fatihah, pahalanya terima Rasulullah, kepada almarhum Pak Haji. Mudah-mudahan dosanya enggak marah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afu masyaallah. Yang paling lucu itu kalau ila min
Bagaimana? Barriha wa bahriha jibalu adiyati wa yamin wa shimaliha. Oh, wali kanan kiri wali darat laut. Itu namanya budaya. Pegang itu. Ya kopiah ini budaya, kopiah, sarung. Soal pakai kopiah enggak jaminan. Ada pakai kopiah pasti khusyuk itu. Enggak. Siapa tahu yang enggak pakai kopiah malah khusyuk. Siapa tahu. Tapi itulah budaya. Itu namanya As-Sarwatul Hadhariyah, culture capital. Nah, ini kita menang di situ. Yang masih kita kalah itu adalah As-Sarwatul Maliyah, finance capital. Itu yang kalah. Ashabul proposal itu masih ashabul. Dan yang masih terseok-seok As-Sarwatul Siyasiyah, political capital. Ya alhamdulillah sih sudah banyak bupati NU banyak. Tapi apa? Oh ini wakil bupati. Kusen Maksum. Anu dia putih. Sayung ya. Wakil bupati Demak. Kalau bupatinya apa? Bupatinya apa? Masih BSI. Partnya apa? PDI. berangkat pergi sama Golkar. Top. Enggak apa-apa. Terus saya negang terus kate cetan sak nika. Oh ini. Ini. Yang enggak nyangka-nyangka Depok, wakil wali kotanya NU. Wakil wali kota Bandung, wakil wali kota Cirebon. Enggak. Gubernur Riau. Mas, pada PKB-nya kecil pada. Dia ketua PKB, Abdul Wahid namanya. Menang gubernur. Ini kita mulai mendapatkan kepercayaan politik. Masa mulai percaya. Nah, itu artinya apa? Kita mulai mempunyai kekayaan politik. As-Sarwatul Siyasiyah. Nah, mari insyaallah jaringan ini sangat baik sekali. Bukan hanya jaringan formal melalui struktur NU, tapi yang informal leader. Jadi kita akan jadi informal leader. Pemimpin non formal. Enggak apa-apa gue usah jadi katib, enggak apa-apa gue waktu. Ya. Sekarang sudah. Jadi agama itu tadinya kan ta'alim, ajaran, nilai-nilai. Asal mulanya agama itu. Lama-lama terbentuklah umat. Community, namanya community. Setelah ada umat, ada muassasah. Ada identity. Setelah ada muassasah, tinggal komoditi. Jual beli. Nah, pegani piro nih. Wani piro ya. Matur nuwun atas kehadirannya. Nasyurukum bihudurikum fi hadzal ma'hadil mutawaddi'. Santri ini kan beda 800-an, tapi juara nomor 1 alias seluruh Indonesia, seluruh DKI nomor 1. Pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris nomor 1 se-DKI alias nih. Matematik nomor kali, kitab kuning nomor kali. Apa kebetulan ya waktu ujian lomba itu kurang. Pencaksilat nomor 1 pencaksilat. Karena dari 14 pesantren di DKI. Pencaksilat nomor 1 ini yang melatih Pasuruan jawabannya. Ada pelatihnya ada Pasuruan. Saya buka tahun 2013. Sekarang baru 11 tahun. 15 anak di Maroko, ada sudah S2, ada Turki 2, Mesir 2, dan kalau di kurang juga ada semua sudah. Undip, Barujaya, Unsud, UNJ, banyak. Alhamdulillah, kenang-kenangan. Nah, itulah apa yang bisa kita lakukan biqadri istita'atina. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan jangan kaget kalau nanti ada yang hasud. Kanjeng Nabi waktu di Mekah gampang, musuhnya jelas musuhnya musuh musyrikin. Baru ke Madinah, munafikin yang paling berat. Munafikin, ahli kitab jelas Yahudi dan munafikin. Itu Islam itu bolo, pura-puranya bala, konco, padahal itu pengalaman saya 10 tahun jadi ketua umum,
Ya tamu macam-macam. Ada yang betul-betul apa? Koncor betul-betul, ada yang menjilat, ada yang menipu, ada yang jongkrong biasa itu. Ya pasti. Di mana ada aksi pasti ada reaksi. Di mana ada fi'al pasti ada infial, kan itu. Syukran wa dumtum bil barakati wan najah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Innahu laysa fis samawati dawarat wal fil ardi ghamarat wal fil jibali madarat wal fil bihari qatarat wal fil uyun lahadat wal fil nufus khatarat wal fil asyari waraqat sami harakat illa wa hiya bika arifat wa laka musyahidat wa alayka dalat wa fi mulkika mutahirat fa bil qudrati allati sakharta biha ahlal ardi was samawat sakhir li jamu qulubal makhluqat sakhir di jamiatina qulubul makhluqat sakhir lana rabbi yassir wa la tu'assir wal yatalattaf ala yash'uran nabikum ahada wal yatalattaf laqad ja'akum rasul azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد نبي الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Nggih. Nggih. Monggo. Kawan dosen perwakilan. Oh, bener nggih. Sampun wonten Pati, wonten Sleporo, enten Demak, enten Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Gunung Cilacap, kecamatan sampun ngerti. Jadi kalau strateginya Yahudi itu ada organisasi yang terang-terangan, ada yang di bawah layar. Zionis terang-terangan, Zionis nama gunung Zion di Lebanon, gunung Sohyun. Zion. Itu orang-orang ekstrim Yahudi bersumpah akan melakukan Israel Raya dari Irak sampai ke Mesir, menjadi Israel semua tuh maunya. Nah, itu yang terang-terangan. Di belakang layar ada yang namanya Melkizedek punya dua kaki, satu Freemasonry, kedua Rotary. Enggak kelihatan kemanusiaan. Operasi bibir sumbing gratis, katarak gratis. Enggak ada ngecak agama, enggak ngecak apa boten. Tapi itulah jaringan mereka yang apa antara apa? Mereka melakukan operasi katarak misalkan, dapat orang operasi 200-300. Jadi data dilaporkan ke pusat. Nih, Indonesia di tangan saya nih. Oleh karena itu, ya maklum mereka pinter, Yahudi pinter. Yang pegang bank Yahudi, World Bank, yang pegang senjata Pentagon Yahudi. Sampai sekarang belum terkalahkan senjatanya kecuali kebakaran Rosal baru menang itu baru. Cina masih kalah. Kalau perang Amerika dengan Cina masih kalah Cina senjatanya. Kalau mobilnya, teknologi yang lainnya, Jepang menang, Amerika kalah sudah kalau teknologinya. Tapi kalau senjata, masing-masing itu Yahudi itu, Pentagon Yahudi, World Bank Yahudi. Jadi, kenapa? Amerika krisis apapun, dolar tetap mahal, tetap nggak jatuh. Walaupun krisis politik, ada kebakaran, tetap kuat dolar. Kita enggak, kalau itu dikit-dikit. Rupiah jatuh, ada apa rupiah jatuh, ganti presiden rupiah jatuh, menteri ini pengaruhnya apa naik apa jatuh, berpengaruh ganti menteri itu, di sana Amerika enggak, itu namanya harokah batinnya, bukan batinnya sih, kalau baca kayaknya teologi enggak, Syria, tandim siri, ya mudah-mudahan kita ini ada kekuatan tandim siri kita ini, diam-diam bisa merubah keadaan, bisa mengaruhi keadaan, bisa mendukung apa misalnya. Enggak mau Gus Lukman. Monggo ada sedikit kenapa dah? Ada fotorial deh. Monggo. Matur nuwun nyuwun pangapunten. Foto. Nizar, monggo merapat.
Lengkung ngoten mawon. Melengkung. Ojo ning ngarep. Ya. Ayo melu. Ikut aja, ayo. Silakan. Said. Udah, sama Mas Said. Oh, tenang. Jenengan. Ayo. Said. Mubalek terkenal. Mubalek TV. Apa TV-an. Masya Allah. Karena TV ganteng, wis. Nem. Kalau TV ganteng. Am ya. Dibedak ya. Cewek. Kesetrum. Monggo Pak berapa? Kanan gini. Nizar, foto. Oh iya. 3, 2, 1. Enten anu. Tadi motor enten password jamu. Salam jamu orang jempol bersatu. Ayo. Salam jamu itu orang jempol bersatu. Ayo. Ini biar keras. Di video. Salam jamu orang jempol bersatu. Salam Muhammad. Mau. Saudari Kalian pamit mangke. Nggih. Ini isyari. Enggak ditangkap. Sampun. Jadi anu pesantren ini betul ngangge proposal loh. Ini yang bangun Imam Nahrawi, Mas PSBY, sebelah Taufik Kemas, sebelah Haritano, sebelah Jan Farid. Ada yang lebih tua dari saya nggak ada ya? Saya lebih tua ya? Yang lebih tua dari saya nggak ada kan? Ini butuh enten jenengan. Kelas 3 kali. Oh betul 10 kali. Ayo dari ya. Kami terlahir di bumi pertiwi, terpatri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan
Jangan kau coba rubah dan kau